Dikatakan ayamnya Bu. Enggak, Bapak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi bahwasanya kita bisa berjumpa di kegiatan webinar budaya positif dalam aksi nyata modul 1.4 yang di sini akan disampaikan oleh Bu Siska sebagai CGP angkatan 11 ya. Mudah-mudahan kita tidak lupa salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan sampai kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu peserta webinar, terima kasih atas kehadirannya di acara kegiatan webinar budaya positif. Untuk kegiatan dan acara mungkin yang pertama kita akan ke pembukaan ya. Nanti yang kedua akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga nanti sambutan dari perwakilan dari perwakilan kepala sekolah ya. Yang keempat nanti ada materi. Yang kelima ada tanya jawab, yang keenam kesimpulan, yang ketujuh doa, dan yang kedelapan penutup. Untuk mengejak acara pertama kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengejak acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, untuk sesi selanjutnya yaitu sambutan yang sini akan diwakili oleh Bu Aneng Nawangsi SSI sebagai perwakilan dari kepala sekolah selaku Wakasek kurikulum di SMA Negeri 25. Waktu dan kesempatan saya persilakan kepada Ibu. Terima kasih Pak Dedi atas waktunya. Suara saya jelas Pak? Jelas Ibu. Jelas Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua yang hadir di ruangan Zoom kali ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi karena atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada kesempatan ini di acara atau kegiatan diseminasi budaya positif. Tidak lupa sholawat dan salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, izinkan pada kesempatan kali ini saya mewakili Bapak Kepala SMA Negeri 25 Garut untuk menyampaikan beberapa kata sambutan dalam kegiatan diseminasi budaya positif sebagai wujud aksi nyata modul 1.4 untuk Ibu Siska sebagai calon guru penggerak angkatan ke-11 ini. Bapak Ibu semua, kegiatan diseminasi budaya positif ini merupakan salah satu upaya kita untuk menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis dan juga kondusif untuk mendukung terciptanya generasi penerus bangsa yang berkarakter. Budaya positif di sekolah bukan hanya tentang kedisiplinan, tetapi juga tentang bagaimana kita semua, mulai dari guru dan siswa, bisa bekerja sama, bisa bahu-membahu, menciptakan lingkungan sekolah atau lingkungan belajar yang menyenangkan dan juga produktif, gitu ya. Budaya positif juga mencakup banyak aspek, mulai dari nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, sikap saling menghormati, serta toleransi, ya. Jadi dengan mengedepankan budaya positif ini, kita tidak hanya membentuk siswa yang cerdas dari sisi akademis, tetapi juga kita bisa menghasilkan siswa yang memiliki moral dan etika yang baik, di mana itu justru yang akan menjadi bekal mereka di kehidupan masa depan mereka. Nah, Bapak Ibu semua dan rekan-rekan semua, budaya positif ini akan melibatkan banyak elemen sekolah, gitu ya, mulai dari guru, siswa, dan juga orang tua. Nah, jadi dengan kegiatan diseminasi ini diharapkan kita bisa menanamkan nilai-nilai positif dan juga menggunakannya budaya positif di lingkungan sekolah, sehingga kita bisa menciptakan suatu lingkungan sekolah yang kondusif yang tadi, ya. Jadi kita semua ini memiliki peran yang penting dalam menciptakan lingkungan sekolah sehingga kita bisa mendukung perkembangan sisi akademis maupun perkembangan pribadi dari siswa-siswi kita. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya kegiatan ini, juga kepada Ibu Siska yang sudah mau berbagi, ya, apa yang telah dipelajari dan apa yang telah diterapkan mengenai budaya positif ini kepada kita, sehingga kita bisa memiliki pengetahuan yang lebih dan cukup untuk kemudian bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita tercinta, ya, di SMA Negeri 25 Garut. Semoga kegiatan ini berjalan lancar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aneng telah memberikan sebutannya sebagai perwakilan dari Bapak Kepala SMA Negeri 25 Garut. Mungkin untuk selanjutnya kita tiba saatnya ke pemaparan materi, ya, atau presentasi dari diseminasi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Siska. Waktu dan kesempatan saya persilakan kepada Ibu. Terima kasih Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas waktunya yang sudah datang bagi Ibu Bapak
yang menyempatkan waktunya malam ini di sela-sela istirahatnya. Izinkan saya untuk mohon maaf, apa sudah nampak? Sudah Bu, tampak Bu. Baik. Kali ini saya akan membahas mengenai penerapan budaya positif di SMA 25 Garut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siska Asri Pemuji, CGP Angkatan 11, dengan fasilitator Pak Iman Samsudin dan pengajar praktik Ibu Siti Ahadiah Nurjana. Sebelumnya saya ingin memaparkan mengenai perubahan paradigma belajar dari Ki Hajar Dewantara. Filosofi ajaran KHD bahwa guru itu ibarat seorang petani yang menyemai bibit jagung. Kemudian hanya menyiapkan lahan, merawat, menyiram, dan memupuk agar jagung tumbuh secara maksimal. Jadi seorang guru itu diibaratkan sebagai petani yang mengusahakan kelas atau sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, kemudian lingkungan yang nyaman untuk anak-anaknya, kemudian menjaga dan melindungi agar karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan kodratnya. Mohon maaf. Nah, ilusi guru mengontrol murid, di mana miskonsepsi terhadap teori kontrol ini jadi diibaratkan kita itu harus bisa mengontrol murid. Kemudian semua penguatan positif, bujukan itu harus efektif dan bermanfaat untuk anak-anak kita ya. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang dewasa merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter anak. Kemudian yang selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi, dalam disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal itu diibaratkan kita seperti memegang kendali. Kita dapat membuka atau menutup tangan kita itu tergantung dari diri kita ya. Itu keputusan ibaratnya berada di diri kita. Apapun yang terjadi terhadap hidup kita itu tergantung dari kontrol yang kita miliki ya. Kemudian, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, misalkan bila kita ingin membuat kemajuan itu sedikit demi sedikit, maka kita ini harus merubah sikap atau perilaku kita. Jadi, jika kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah acuan kita atau panduan kita. Nah, bagaimana cara kita memandang dunia, bagaimana kita berpikir tentang orang-orang di sekitar kita, bagaimana kita mengubah pandangan kita. Jadi skema pemahaman dan penjelasannya ini aspek-aspeknya berdasarkan kenyataan atau realita ya. Kemudian di sini ada perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Misalkan ketika realita atau kebutuhan kita sama itu secara stimulus respon. Nah, realitanya atau faktanya bahwa kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kebutuhan setiap anak ibaratnya mau laki-laki mau perempuan atau si A si B itu pasti akan berbeda. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita melihat semua orang dengan hal yang sama. Teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda mengenai satu hal gitu ya. Atau misalkan ketika kita memandang satu buah pintu, kita memandang itu hanya sebuah pintu, tapi mungkin orang lain memandang itu sebagai suatu gerbang yang akan membuka masa depan mereka. Atau misalkan
ada orang yang berpikir apa yang ada di balik pintu itu, meskipun kita melihat pintu yang sama. Yang selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena pandangan orang terhadap satu hal itu pasti berbeda-beda. Yang selanjutnya ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, baik itu baik atau buruk. Yang selanjutnya, ketika orang lain bisa mengontrol saya, maka teori kontrolnya adalah hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita mau melangkah maju atau melangkah mundur, melangkah ke samping, kiri atau ke kanan, itu tergantung dari kita yang menentukan. Kemudian, ketika kita menganggap bahwa kita bisa mengontrol orang lain, teori kontrolnya adalah kita tidak akan bisa mengontrol orang lain. Karena apa yang akan mereka lakukan itu tergantung dari pemikiran mereka sendiri. Selanjutnya, ketika stimulus responnya adalah adanya pemaksaan pada saat bujukan itu gagal. Biasanya kita suka memaksakan kehendak atau memberikan sedikit penekanan untuk sesuatu hal. Nah, teori kontrolnya adalah adanya kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru atau opsi-opsi baru. Yang terakhir adalah ketika kita berpikir model berpikir menang atau kalah, teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Bagaimana kita menciptakan win-win solution untuk suatu kegiatan atau suatu hal gitu ya. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai disiplin positif. Jadi disiplin muncul dari motivasi internal yang kuat. Jadi kegiatan disiplin atau perasaan disiplin itu harus muncul dari diri kita pribadi ya. Kemudian kita juga harus menggali potensi diri menuju sebuah tujuan atau hal yang bermakna. Kemudian kita juga mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan-tindakan sesuai dengan nilai kebajikan universal. Yang terakhir adalah nilai kebajikan universal kita adalah panduannya adalah pada penerapan P5. Ini yang sedang kita usahakan di kurikulum sekarang ya, di mana semua kegiatan kita, pembelajaran kita itu panduannya ke P5. Nah, disiplin diri ini dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana kita menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Di sini saya akan membahas mengenai teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, bahwa ada 3 hal atau 3 motivasi dari perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi, ketika murid-murid kita memiliki sebuah motivasi, mereka memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, tidak hanya sementara, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Yang selanjutnya mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini adalah 3 hal yang memang tidak bisa dipisahkan ya. Jadi dalam menjalankan peraturan sekolah ataupun keyakinan kelas, biasanya ketika ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi, pasti akan ada konsekuensi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas kita selama ini. Misalkan, tindakan terhadap suatu pelanggaran
umumnya biasanya kita berbentuk hukuman ya. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita pasti akan memberikan sanksi atau hukuman atau yang biasa kita sebut konsekuensi juga. Nah, kali ini kita juga akan diperkenalkan mengenai program disiplin positif yang dinamakan dengan restitusi. Yang pertama, saya akan membahas dahulu mengenai hukuman. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba ya biasanya gitu. Kemudian ketika anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan gitu. Jadi hukuman ini biasanya bersifat satu arah, jadi hanya dari guru gitu kepada peserta didik. Nah, murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan, jadi insidental biasanya. Jadi pengarahannya dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Nah, hukuman ini biasanya diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid bisa saja disakiti oleh suatu perkataan atau kata-kata. Nah, ini biasanya terkadang kita ketika anak melakukan kesalahan, kita suka refleks memberikan semacam teguran mungkin ya. Ketika anak terlambat, misalkan kita langsung menegur, kenapa kamu terlambat? Misalkan harusnya kamu tidak terlambat. Yang biasanya ibu-ibu nih seperti saya kadang-kadang kalau anak datang telat nih belum apa-apa kita udah marah-marah nih misalkan gitu ya. Ya udah berdiri misalkan di depan, atau misalkan kamu harus mengikuti pelajaran tambahan misalkan. Itu kan hal seperti itu adalah di luar kesepakatan gitu ya. Kita sebelumnya tidak mengetahui kenapa anak itu terlambat gitu, atau kenapa anak itu tidak datang tepat waktu. Nah, ya, hal-hal seperti itu. Kemudian konsekuensi. Nah, tadi kan hukuman. Nah, apa perbedaannya dengan konsekuensi? Jadi kalau konsekuensi ini adalah hal yang sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi sebelumnya sudah ada kesepakatan. Misalkan kita sudah ada keyakinan kelas nih sama anak. Kalau misalkan anak terlambat masuk kelas kita, maka dia harus menulis di papan tulis misalkan sebanyak 10 baris. Nah, itu adalah konsekuensi. Jadi ketika anak datang terlambat, dia sudah tahu bahwa dia harus menulis di papan tulis sebanyak 10 baris. Jadi sebelumnya sudah ada kesepakatan ya. Sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Biasanya hal ini dibuat sebelumnya gitu. Jadi dan ini mau tidak mau anak akan menerima atau akan melaksanakan ketika terjadi pelanggaran. Nah, pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman sebenarnya, mau jangka panjang atau jangka pendek gitu ya. Nah, biasanya konsekuensi ini diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Nah, sedangkan yang terakhir yaitu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini berdasarkan Gosen tahun 2004. Restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi membantu murid berpikir mengenai orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini ada beberapa contoh pernyataan. Misalkan nih, ketika mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena saya tidak akan terlambat lagi, misalkan karena anak ini terlambat datang ke sekolah. Nah, kira-kira nih menurut ibu bapak yang hadir ini masuknya ke hukuman atau konsekuensi? Kira-kira masuk konsekuensi. Kenapa bisa masuk ke konsekuensi? Frekuensi. Kenapa ibu? Alasannya ibu, kira-kira kenapa bu? Izin menjawab Ibu, karena sebelumnya sudah ada kesepakatan. Ya, biasanya suka ada kesepakatan terlebih dahulu ya. Kalau misalkan yang kedua nih Ibu, Bapak lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira ini masuknya hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena biasanya ini di luar
kesepakatan ya, Ya, Bu? di luar kesepakatan. Iya, di luar kesepakatan. Nah, di sini ada beberapa, masih banyak sebenarnya. Kalau misalkan untuk berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, kira-kira ini masuknya ke hukuman atau konsekuensi, Ibu Bapak? Menurut saya Hukuman. hukuman. Hukuman ya, karena biasanya kalau pertanyaan itu adalah refleks ya ketika pembelajaran. Nah, sepertinya Ibu Bapak peserta diseminasi kali ini sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensinya. Berarti masih fokus ya Ibu Bapak ya. Terima kasih. Iya. Nah, ini tadi betul ya, ada Ibu Nuri kemudian menjawab konsekuensi, kemudian hukuman. Terima kasih nih atas. Nah, kemudian di sini ada juga yang dinamakan dengan dihukum dengan penghargaan. Nah, bagaimana sih kalau dihukum dengan penghargaan? Ini menurut Alfikon, jadi mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Nih, Ibu Bapak peserta diseminasi, Ibu Bapak pernah tidak ketika pembelajaran misalkan memberikan hukuman dengan cara penghargaan? Kalau boleh berbagi cerita sedikit nih sebelum saya lanjut. Ada nggak? Boleh nggak sharing pengalamannya? Silahkan, ada yang mau sharing pengalamannya? Atau saya lanjut dulu ya mungkin. Baik. Nah, kita masuk dulu ke kebutuhan dasar manusia ya. Jadi seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu ya. Jadi bagaimana memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi manusia itu memiliki beberapa kebutuhan dasar. Nih, yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup, penguasaan, dan rasa kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan serta kebebasan. Nah, kelima kebutuhan dasar itu sudah terpenuhi secara memadai. Jadi, ketika kebutuhan ini sudah terpenuhi, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia, gitu ya. Sebaliknya, ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka seseorang akan memiliki atau mengalami emosi yang negatif seperti bosan, sedih, kecewa. Misalkan nih, ketika kesenangan kita adalah berbelanja nih, biasanya nih ibu-ibu ya. Jadi ketika kebutuhan kita tidak terpenuhi, kita tidak bisa belanja, misalkan karena gaji kita bulan ini agak-agak harus kesana kesini nih, misalkan kita pasti agak sedih, agak kecewa nih, bulan ini kita nggak bisa belanja baju baru nih, misalkan gitu ya, kita pasti akan merasa sedih ya. Jadi ada muncul emosi negatif ketika salah satu kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi. Betul nggak nih ibu-ibu yang suka COD nih, ibu-ibu nih? Betul sekali Bu Siska. Betul. Mewakili sekali, Bu. di hati ibu. Iya, hati ibu. Betul. Betul, Bu Ella, Bu Nuri ya. Betul sekali, Bu. Kemudian, Glasser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Misalkan nih, ketika kita ingin membeli baju baru, misalkan, jadi misalkan kita bulan ini pengen beli baju baru nih, gimana caranya? Misalkan, sedangkan kebutuhan bulanan nih tetap, jadi misalkan kita ngurangin makan bakso nih, ya Bu Nuri misalkan. Biasanya makan bakso tuh sehari 5 kali. Nah, kalau pengen beli baju baru, maka sehari ngebaksonya tuh jadi 3 kali. Jadi ada jatah tuh bakso 2 kali dikumpulin, seminggu tuh bisa jadi baju baru kayaknya Bu Nuri ya. Nah, itu adalah cara pemenuhan kebutuhan dengan cara yang positif gitu ya Bu Nuri ya. Iya Bu, siap. Nah,
Selanjutnya kita masuk ke materi posisi kontrol. Nah, yang pertama kita membahas posisi guru itu yang pertama bisa jadi seorang penghukum ya. Jadi seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Misalkan, patuhi aturan saya, atau awas, atau kamu selalu salah, atau misalkan ibu-ibu, kamu banyak permisi, atau kamu kenapa tidur di kelas, misalkan itu ya. Nah, seperti itu gitu ya. Kemudian hasilnya adalah kemungkinan murid itu menjadi marah atau mendendam atau ada sifat agresif tidak terima. Misalkan ketika murid ditegur dengan bahasa seperti itu, mungkin saja akan ada reaksi yang tidak kita inginkan. Misalkan bisa jadi sesudah kembali duduk, murid itu agak-agak ngedumel gitu ya kalau bahasa kita, atau malah ngobrol, ini nih saya nggak terima nih dimarahin sama Bu Siska misalkan. Padahal ini anak misalkan ketiduran di saat pembelajaran saya, kemudian saya tegur gitu, tapi kan ada kalanya anak itu tidak terima dengan teguran kita. Nah, lebih buruk lagi nih, misalkan sepulang sekolah anak tuh tahu lihat motor saya tuh masih ada di depan kelas, dikempesin bannya misalkan, atau misalkan ada anak-anak yang lebih barbar tuh misalkan disobekin joknya atau kayak gimana, atau pentil bannya dicopotin, dihilangin misalkan gitu ya. Nah, itu banyak hal, kemungkinan kesana itu pasti mungkin ada saja gitu, karena kan karakter anak tuh berbeda-beda, reaksi anak terhadap teguran kita tuh pasti akan berbeda-beda gitu ya. Mungkin ada yang menerima, atau mungkin juga anak itu diam-diam saja tapi melakukan hal yang di luar kendali kita gitu ya. Makanya ketika kita mengeluarkan kata-kata atau mengeluarkan teguran itu sebaiknya kita amat sangat hati-hati ya Ibu Bapak. Saya yakin Ibu Bapak yang ada di sini sudah amat sangat paham dengan karakter peserta didik kita ya. Mungkin secara karakternya memang harus menjadi PR besar kita. Jadi ketika kita menegur anak tuh memang harus dengan bahasa yang meskipun kita agak marah, mungkin dengan bahasa yang masih harus sopan, baik mungkin ya, yang bisa diterima oleh anak. Kemudian yang selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Biasanya nih contoh kata-katanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Misalkan, ibu ini sangat berharap kepada kamu bisa belajar dengan rajin, tapi ternyata kamu mengecewakan ibu. Misalkan, nah itu kita membuat anak tuh benar-benar merasa bersalah karena kita sudah memberikan kepercayaan, tapi ternyata anak itu menyalahgunakan kepercayaan kita misalkan. Nah, bersalah dengan mengecewakan ibu bapak gurunya, kemudian murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Atau misalkan kita membuat pernyataan seperti ini, kalau kamu tidak belajar dengan baik, maka kasihan orang tua kamu yang sudah menitipkan kalian di sekolah ini. Nah, mau tidak mau kan anak merasa bersalah kepada orang tuanya gitu ya. Nah, emosi ini akan tertanam rapat di dalam pikirannya atau di dalam hatinya, dan murid biasanya menahan perasaan itu gitu ya. Nah, itu bisa juga kita laksanakan. Mohon maaf Ibu Bapak, ini sinyalnya agak bermasalah. Baik, yang selanjutnya adalah pemantau. Memantau atau mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi misalkan nih, pertanyaan yang diajukannya adalah seperti ini. Peraturannya apa? Atau ketika anak terlambat, kamu tahu kalau jam masuk itu pukul berapa gitu misalkan. Atau misalkan kamu tahu bahwa anak-anak itu tidak boleh membawa kendaraan ke sekolah misalkan. Kamu tahu peraturannya, misalnya hal-hal seperti itu. Nah, hasilnya adalah nanti murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan ketika dia sudah melanggar salah satu peraturan sekolah. Kemudian guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Kita tidak menjadi marah atau
membuat anak merasa bersalah gitu ya. Kemudian tapi murid tetap dibuat tidak nyaman dengan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukannya. Yang selanjutnya, yang keempat itu adalah sebagai manajer. Nah, untuk posisi manajer ini, guru ini harus melakukan sesuatu dengan murid, misalkan memberikan tanggung jawab kepada murid untuk perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Misalkan nih, ketika bendahara kelas diberi tanggung jawab untuk memegang uang kas, kemudian anak itu menghilangkan uang kasnya. Nah, kita nih mempersilahkan murid atau mengarahkan murid untuk bertanggung jawab dari kesalahan anak tersebut. Misalkan solusinya mau seperti apa dia mau dicicil, misalkan mengganti uang kasnya selama 2 minggu, misalkan berapa ribu per hari, atau mau seperti apa gitu. Kita hanya menentukan solusinya atas permasalahan yang dia buat. Nah, manajer ini telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau ya. Dan jadi dengan demikian di waktu-waktu tertentu kita kembali pada posisi ini hanya ketika kita diperlukan. Nah, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Jadi di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Misalkan nih, dengan bertanya apa yang kita yakini ketika membahas mengenai satu keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Atau jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Atau misalkan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, itu bisa kita ungkapkan ya. Baik nih Ibu Bapak, sebelum saya lanjut nih, sepertinya Ibu Bapak ini sudah agak-agak mengantuk ini ya. Sudah mulai jam rawan ya Ibu Bapak ya. Bagaimana kalau kita ice breaking sedikit? Boleh, Bu. Boleh? Iya, siap Bu. Saya punya, ini ada anak-anak PPL di sini ya. Saya punya tepuk semangat, tapi tepuk semangatnya ini lebih up to date, bukan tepuk semangat yang biasa kita ikuti. Boleh saya contohkan? Iya Bu, boleh. Mangga Bu. Nah, misalkan gini. Jadi kalau saya bilang tepuk semangat itu, hahaha, ma, hahaha, ngat, hahaha. Tapi harus tangannya harus sampai gini ya. Nanti setelah selesai, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, semangat gitu. Boleh diikuti? Boleh Bu. Boleh, silakan. Tepuk semangat. Hahaha, Hahaha. ma, Ah, hahaha, ngat, hahaha, dang dang dang, dang, ding ding ding, Dang dang dang. Ding ding. semangat. Boleh sekali lagi nggak? Sepertinya masih ada yang belum semangat ini. Coba sekali lagi, tepuk semangat. Belum pada open mic-nya. Ya boleh Biar open kedengaran mic-nya, semua. silakan. Se, hahaha, Hahaha. Hahaha. ma, hahaha, Hahaha. hahaha, dang dang dang, ding dang. Dang, ding Dang ding dang ding, dang. Ding ding ding. semangat. Semangat. Sudah semangat apa sudah semakin ngantuk ini?
Semangat. Takut semakin ngantuk ini ya sepertinya. Boleh saya lanjut? Ya, siap. Lanjut, Bu. Siap. Lanjutkan, Bu. Lanjutkan. Baik, Bapak. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai keyakinan kelas. Mohon maaf sebentar, saya izin sebentar. Ups. Baik. Untuk ibu bapak yang masih semangat, terima kasih ya. Berhubung ini sudah mau menuju pukul 8. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Karena sesuatu yang berasal dari dalam itu lebih long lasting gitu ya, lebih lama biasanya. Kemudian seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Kemudian, keyakinan kelas mengandung nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersurat. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif ya, jadi kalimatnya tuh positif. Jadi keyakinan kelas juga dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang terakhir, keyakinan kelas dibuat oleh semua warga kelas yang ikut serta berkontribusi lewat kegiatan curah pendapat. Jadi ada proses diskusi terlebih dahulu ya. Nah, ada langkah-langkahnya bagaimana kita bisa membuat keyakinan kelas. Yang pertama, kita mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas misalkan yang kita ampu untuk bercurah pendapat tentang peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kemudian, semua mencatat masukannya di papan tulis atau di kertas besar atau di poster, atau misalkan kita juga pasang karton di papan tulis, misalkan nanti ada anak yang menulis curhatan masing-masing atau keinginan masing-masing gitu ya. Kemudian kita menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dari bentuk yang negatif menjadi positif. Kalau misalkan kita tidak boleh datang terlambat, nah, kita bisa ganti dengan datanglah tepat waktu. Nah, itu adalah kalimatnya menjadi positif gitu ya. Kemudian, dilarang berkata kasar. Nah, kita bisa ganti dengan berbicaralah dengan sopan. Nah, itu kan lebih positif ya kalimatnya. Kemudian, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Sederhanakan dengan bahasa yang lebih simpel. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Kemudian berada di bawah satu payung. Jadi keyakinan itu adalah untuk saling menghormati. Misalkan seperti itu ya. Kemudian kita meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Nah, sebaiknya keyakinan kelas ini tidak terlalu banyak, jadi berkisar 3-7 prinsip atau keyakinan. Kemudian, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas yang tadi telah kita buat, termasuk guru dan semua warga atau murid yang ada di dalam kelas itu. Jadi keyakinan kelas selanjutnya bisa disimpan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Nah, ini misalkan yang pertama ada menjelaskan keyakinan kelas, kemudian ada menulis keyakinan kelasnya di kertas yang kecil ya. Kemudian nanti bisa ditempel di papan tulis misalkan sebelum kita bahas. Nah, ini contohnya. Kemudian ada proses penandatanganan keyakinan kelas dan menempelkannya di ruang kelas. Nah, ini ada bukti fisiknya ya Ibu Bapak gitu. Jadi jelas nih ketika anak melanggar nanti ada
buktinya gitu. Jadi anak udah nggak bisa ngelak nih kalau misalkan ada anak yang melanggar peraturan kelas. Nah, yang selanjutnya ada segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi ini gitu ya? Jadi yang disebut dengan segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang disajikan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di saat guru posisinya sebagai manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik atau dari dalam. Nah, pada proses dialog ini ada 3 langkah nih Ibu Bapak, terutama dari teori kontrol ya, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas atau stabilize the identity ya. Biasanya teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Jadi kita bisa menjelaskan bahwa semua perilaku ini memiliki alasan. Dan yang ketiga menanyakan mengenai keyakinan. Jadi kita semua memiliki motivasi internal ya. Jadi di sebelah kanan kalau bisa dilihat ini ada segitiga restitusinya ya, langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Jadi ketika anak melakukan pelanggaran atau melanggar keyakinan kelas yang kita buat, nah langkah-langkahnya adalah mengikuti segitiga restitusi ini gitu. Nah, kemudian yang pertama adalah berdasarkan prinsip dari membuat kesalahan misalkan adalah bagian dari proses. Jadi ketika proses yang pertama yaitu menstabilkan identitas, langkah-langkahnya adalah yang pertama, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita tidak boleh langsung menjudge anak gitu ya. Jadi kita menganggap bahwa yang kesalahan yang dilakukan oleh anak itu adalah bagian dari pembelajaran. Kemudian kita menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Yang ketiga, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal, karena itu bisa saja menghancurkan anak secara emosi atau secara psikis gitu ya Ibu Bapak. Jadi untuk kita harus bersikap membuat kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar, tapi bukan berarti mewajarkan sebuah kesalahan ya. Ini berbeda. Kemudian kita menjelaskan bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti membuat kesalahan gitu ya. Nah, dengan bahasa-bahasa kita lah kepada anak gitu ya. Kemudian kita bisa memperbaiki masalah ini, atau misalkan seperti ini, saya tidak menanyakan kesalahannya tapi fokus memperbaiki masalah ini. Atau misalkan, apakah kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, itu bisa pernyataan-pernyataan seperti itu bisa kita tanyakan ke anak ya. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini adalah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid bahwa memperbaiki hubungan dengan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Misalkan dengan cara seperti ini kalimatnya, kamu bisa bertindak lebih gegabah lagi dari ini, atau kamu sudah melakukan sesuatu ini tanpa alasan yang masuk akal misalkan, atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu, atau mungkin kamu bisa mempelajari sesuatu perilaku yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Jadi kita meyakinkan anak dengan kalimat kita bahwa yang dilakukan anak itu salah gitu ya, atau tidak sesuai dengan keyakinan yang sudah kita buat. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya. Secara teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi di saat perilaku telah divalidasi dan identitasnya sudah stabil, maka murid telah siap dikaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Misalkan, sebagai anggota kelas, apa yang kita yakini, jadi kita kembali pada keyakinan kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Atau misalkan dengan bahasa, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian bisa juga dengan seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu, atau kamu ingin menjadi seperti apa. Nah,
pernyataan-pertanyaan seperti itu bisa kita ungkapkan terhadap anak ketika proses segitiga restitusi. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita melaksanakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah kita sepakati. Kemudian, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Selanjutnya, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Yang selanjutnya, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Yang terakhir, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Nah, ini adalah beberapa dari contoh penerapan budaya positif di SMA 25 Garut ya. Yang pertama ada kegiatan Jumat bersih, kemudian pembiasaan sholat duha di hari Jumat, kemudian pembiasaan sholat zuhur berjamaah, kemudian ada juga embun pagi, kemudian ada pembiasaan membaca Al-Quran sebelum pembelajaran, diskusi kelompok, ya, ini kegiatan yang terakhir. Baik, demikian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada Bapak host, Pak Dr. Dedi. Ya, terima kasih Bu Siska atas presentasi terkait budaya positif. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang baru ya, dan menambah wawasan kita semua sehingga kita bisa melaksanakan di sekolah kita masing-masing dan sekolah Bapak Ibu semua. Mungkin untuk sesi selanjutnya yaitu terkait tanya jawab, mungkin apabila Bapak Ibu ada yang perlu lebih jelas terkait apa yang sudah disampaikan oleh Bu Siska. Mungkin untuk sesi tanya jawab, silakan untuk dimulai ya. Bapak Ibu silakan. Kalau ini boleh di kolom chat. Oh iya, ada nih Bu Siska. Apakah semua masalah yang dialami siswa bisa diselesaikan dengan restitusi oleh Pak Nopi Andriana? Ada di kolom chat ya, boleh bisa di kolom chat. Bapak mau ditampung dulu atau seperti langsung jawab Pak? Mungkin sambil menunggu yang lain. Ini ada yang di chat ya. Boleh, kalau tidak ada yang ini boleh di chat juga. Ini kita yang di chat juga sudah ada. Kalau menunggu ya hanya mengefekkan waktu saja Bu. Ya. Di sini ada dari Pak Nopi Andriana, apakah semua masalah yang dialami siswa bisa diselesaikan dengan restitusi? Itu Bu pertanyaan yang ada di kolom chat yang pertama. Ya, mungkin bisa di ini. Langsung jawab aja. Langsung jawab aja Bu. Oke, terima kasih Pak Novik ya. Ini rekan saya nih sebenarnya dari SMA 10. Terima kasih sudah bergabung Pak Novik. Ya, apakah semua masalah yang dialami murid bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi? Menurut saya pribadi, semua masalah yang dialami oleh murid ini bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi ya. Hanya mungkin prosesnya yang akan berbeda, atau ibaratnya pernyataannya, pertanyaannya itu yang akan berbeda. Ketika anak mengalami masalah satu pelanggaran, misalkan pelanggaran karena anak datang terlambat ke sekolah, dengan pelanggaran ketika anak merokok di sekolah, itu kan akan berbeda ya. Jadi sebenarnya semua masalah saya pikir akan bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Hanya prosesnya saja mungkin yang berbeda. Jadi kalimatnya, pernyataannya, keyakinan kelasnya gitu, itu yang akan berbeda. Menurut saya seperti itu. Bagaimana Pak Novi? Iya,
mudah-mudahan Pak Novi ya mendapatkan suatu keilmuan yang baru ya. Jadi lebih jelas ya apa yang tadi dijawab oleh Bu Siska. Ini yang kedua Bu Siska dari Bu Heni Mariani, apa dampak jangka panjang dari budaya positif di sekolah terhadap perkembangan siswa. Ini dari Bu Heni Mariani. Baik, dampak jangka panjang dari budaya positif di sekolah ini menurut saya akan berdampak panjang pada karakter anak di masa depan. Jadi ketika anak sudah terbiasa dengan budaya positif yang kita terapkan di sekolah, itu secara tidak langsung kita sedang membentuk karakter anak di masa depan. Misalkan ketika kita membiasakan sholat duha di sekolah, ketika rutin, nah kedepannya diharapkan bahwa anak ini akan memiliki kebiasaan yang sama di luar rumah ataupun ketika anak keluar dari sekolah. Atau misalkan ketika kita membiasakan buang sampah pada tempatnya, diharapkan bahwa kedepannya anak ini akan memiliki kebiasaan yang baik, bahwa ketika dia berada dimanapun dia akan membuang sampah pada tempatnya. Jadi kita sedang membentuk atau memberikan fondasi yang baik dengan budaya positif yang kita berikan di sekolah untuk karakter anak di masa depan. Jadi saya pikir ini akan sangat berdampak sekali untuk karakter anak di masa yang akan datang gitu. Mungkin itu Ibu Heni. Ya, terima kasih Bu Siska ya. Mungkin apa yang tadi disampaikan oleh Bu Siska menjadi suatu pencerahan yang baru ya, dan buat kita semua ya, dan khususnya dari pertanyaan Bu ini. Mungkin ada lagi atau cukupkan sekian? Ada satu lagi Bu Siska. Oh iya ya, Bu Aneng ya. Oke. Ya. Silakan Bu. Ada hitungan idealnya suatu restitusi itu dilakukan misalkan 2 atau 3 kali restitusi. Karena kan biasanya kita orang Sunda suka dalam masalah teh nista maja utama gitu. Namun udah 3 kali mah geus weh urang konsekuensi atau hukuman gitu. Nah, kalau dalam restitusi itu sendiri idealnya berapa kali siklus gitu diterapkan sehingga masalah itu kemudian bisa diselesaikan dengan restitusi. Menurut saya kalau untuk restitusi sendiri itu tergantung dari masalahnya Ibu. Jadi tergantung dari dosis masalahnya gitu ya. Kalau misalkan tadi saya menggambarkan bahwa anak hanya terlambat datang ke sekolah, nah kita kan pasti harus bertanya dulu kenapa anak itu terlambat segala. Kalau misalkan masalahnya hanya bannya bocor, nah itu kan ban bocor itu adalah di luar dari kebiasaan anak gitu ya. Jadi bisa saja anak ini biasanya datang tepat waktu, tapi karena tiba-tiba hari itu bannya bocor, misalkan jadi anak terlambat datang ke sekolah. Nah itu kan bisa diselesaikan dengan 1 kali restitusi. Nah namun ketika kita menyadari bahwa ada anak yang memang hampir setiap hari dia datang terlambat, ini pasti restitusinya dia akan berulang-ulang gitu. Jadi saya pikir tidak akan ada idealnya, tapi ini lebih kembali kepada masalah yang dihadapinya atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak gitu. Jadi tentu saja kita sebagai guru, kalau bahasa Sunda nama kedah asak hampura, kedah sabar anu kacida ketika menghadapi anak gitu ya. Karena itu sudah jadi konsekuensi kita Ibu Bapak ya. Hanya mungkin tetap saja kita harus menentukan batasan. Misalkan ketika anak melakukan sebuah kesalahan, kita harus membuat kesepakatan nih. Ketika misalkan anak terus berulang, misal anaknya selalu kesiangan lebih dari 3 kali dalam minggu itu, kita langsung membuat kesepakatan yang tegas gitu. Ini mau supaya ada efek jerak ke anaknya, kemudian kita kan harus membuat anak ini merasa bersalah kan ibaratnya. Nah gitu, kita harus membuat kesepakatan yang jelas, jangan sampai hal ini terus berulang, karena ketika kita tidak bisa memberikan sanksi yang cukup tegas, ini anak akan menganggap bahwa teguran kita ini tidak ada artinya, dan restitusi yang kita lakukan juga akan dianggap angin lalu aja oleh anak gitu. Jadi saya pikir ketika kita sudah untuk hal-hal yang memang agak berat masalahnya,
kita bisa batasi di 2 atau 3 kali restitusi, kemudian kita membuat kesepakatan yang tegas saja ke depannya gitu. Mungkin menurut saya seperti itu, Ibu. Terima kasih Bu Siska. Mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan yang lain, apakah masih ada pertanyaan atau sesuatu yang perlu disampaikan? Bapak Ibu, Sudah, halo. Pak. Iya, sudah Pak. Semua terwakili oleh rekan-rekan saya yang lainnya. Terima kasih Bu Siska atas penjelasannya. Oke. Terima kasih Bu Nurul. Ya, Tes baru Nina. ya karena mungkin sesi tanya jawab sudah ya, kita selanjutnya ke sesi selanjutnya, yaitu kesimpulan ya. Mungkin kalau saya boleh menyimpulkan dari apa yang tadi Bu Siska paparkan gitu ya, terkait budaya positif yang di dalamnya ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, ada teori motivasi, terus ada hukuman dan penghargaan, ada restitusi, terus ada tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, terus ada yang restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga positif. Itu sebenarnya adalah sesuatu yang bagus ya, apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah dan sudah dilakukan di guru penggerak, itu hal yang luar biasa. Tetapi pada dasarnya sesuatu itu akan menjadi sia-sia kalau hanya dilaksanakan oleh Bu Siska saja gitu ya. Makanya di guru penggerak selalu ada slogan tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ayo kita Bu Siska sudah tergerak, kita semua bergerak, dan semua kita menggerakkan orang lain. Mudah-mudahan yang hadir di sini bisa menggerakkan orang lain terkait apa yang sudah disampaikan Bu Siska. Itu yang mungkin kesimpulan yang didapat kali ya. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi amal ibadah baik buat kita sendiri maupun buat orang lain ya. Baik, telah tiba di penghujung acara ya. Kita ke doa. Mungkin saya akan bacakan doa. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan fardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Ya, mungkin sebelum kita tutup foto bersama, mudah-mudahan semua bisa on cam dulu untuk sesi foto bersama. Ya. Oke, Bu Siska ya. Foto di foto Bu Siska ya. Ya, boleh Pak. Ya, boleh Bu Siska. On cam dulu sebentar ya, Bapak Ibu. Boleh Bu Siska. Boleh. Oke, foto dulu. Berikan senyuman terbaik Anda. Ya. 1, 2. Terima kasih. Sudah Bapak. Gaya bebasnya Bu. Oh, Gaya bebasnya. boleh. Oke. Gaya bebas.
Satu. 25 apa gimana, Bu? Oh, saya nggak bisa karena saya mencet. Ya udah nggak apa-apa, Pak. 25. Oke. 1, 2. Terima kasih sudah. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ibu Bapak yang sudah hadir. Sama-sama Bu Siska. Sama-sama Bu Izin, Siska, terima Lem. kasih. Ya, Izin keluar. baik. Pak Dokter Dedi, terima kasih bantuannya Bapak. Sami. Saya close ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.